Lalu ada feedback, teguran dan pujian yang penting. Ya, pertanyaan saya begini, kapan kita menegur kesalahan bawahan kita yang paling efektif? Peneguran itu akan punya efek yang maksimal itu berapa lama? Jadi kalau mau menegur itu jangan lebih dari 1 kali 24 jam. Kalau sudah lebih dari itu, tingkat perubahan perilakunya itu sudah semakin turun. Apalagi negor kejadiannya sudah lewat 1 bulan atau 2 bulan, yang ada sakit hati. Itu ngungkit masalah namanya, Pak. Jadi kalau Bapak sudah melihat kesalahan, belajar langsung tegur, lihat perilaku orang, langsung settingnya, oh saya salah ya, gitu ya. Kalau udah lewat berapa lama, ya sudah, Bapak sudah nggak bisa lagi negor efektif. Yang ada reminder ya, tolong jangan salah lagi, nggak bisa negor, Pak. Jadi punishment itu hanya efektif kalau dilakukan dekat dengan pada saat dia melakukan kesalahan. Satu yang benar. Nah sekarang kalau pujian, sama Pak, 1 kali 24 jam. Begitu lihat hal yang baik dari anak buah kita, deketin, kasih apresiasi. Good, bagus nih. Ada masalah, tegur langsung. Nah itu yang bagus, Pak. Jangan tunda-tunda, ngasih apresiasi ditunda, ngasih teguran ditunda. Nanti udah lama baru kita tegur atau kita apresiasi, sudah basi, nggak ada efeknya lagi, Pak. Ini saya bicara psikologis manusia ya. Semakin dekat dengan perilaku dia, feedback itu semakin mudah orang itu berubah, karena langsung connecting gitu ya. Terus yang kelima adalah monitor, eksperimen ya. Ruangan yang blong begini dengan ruangan yang dikasih CCTV bohong-bohongan, diukur tuh, dilihat tuh, ternyata orang kerja lebih efektif mana? Yang ada CCTV bohong-bohongan. Artinya apa? Orang itu harus punya rasa bahwa oh saya diamati, oh saya dikontrol, saya dimonitor, dan itu harus diingatkan berulang-ulang. Saya cek loh ya kerjaan Anda ya, tolong perbaiki. Siap Pak. Besok gitu lagi, nah ini salah nih, coba cek lagi. Sehingga itu membuat motivasi kerja orang semakin stabil. Tapi kalau orang sudah tidak merasa diawasi, hati-hati. Kenapa? Kalau ada standar yang menarik di bidang keamanan ya. Jadi kalau satpam itu sebaiknya jaga itu tidak sendirian, Pak. Harus berdua. Kenapa coba? Minimum berdua. Ya, kalau orang sendirian, kan kalau ada orang bilang apa? Setan tuh sudah mudah kalau orang lagi bengong ya. Oh, itu ada barang loh, nggak ada yang lihat ya. Oh iya ya, boleh juga nih. Nah, baik itu ya. Tapi kalau ada 2 orang, minimal, walaupun nggak 100%, kalau dua-duanya saling berkolaborasi bahaya juga ya. Tapi setidaknya, temen gue ada nih nggak enak juga ya. Nah, kadang-kadang lainnya sifat manusia, Pak. Jadi kalau sendirian itu bahaya. Ya, bagi yang jomblo-jomblo sendirian bahaya tuh. Ya, makanya butuh pasangan tuh ya, satu saling ingetin yang lain, itu bener tuh, gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi monitoring itu penting, Pak. Ya, selalu ingatkan bahwa saya cek loh ya. Jadi kita harus monitoring terus, Pak. Nggak ada lepas tangan 1 hari, 2 hari ditinggal terserah, nggak bisa, Pak. Manusia ya begitu sifatnya, gitu kan ya. Lalu yang keenam, ini juga penting, Pak. Ya, jangan kita sudah proyek selesai, semua terselesaikan, cuek aja yang ya udah, makasih, enggak, apalagi ya. Kita kalau di kantor terbiasa tuh ya, misalnya Mas Mail ya, gimana kalau proyek SDP lancar Bu, laporan ini oke, thank you ya, gitu ya. Ya hal-hal ungkapan seperti itu membuat orang bahwa ini kesuksesan kita bersama loh. Ya, orang yang sukses, orang yang berhasil juga diapresiasi. Jangan pelit, Pak. Udah keluar duit sendiri, nggak usah minta dari perusahaan. Ya barang 200.000 kita nongkrong di bakso bujangan, gitu kan ya. Ngumpul bareng, ngobrol. Coba lihat Pak, loyalitas orang akan tinggi. Tapi kalau Bapak cuma datang, ini salah, tiap hari begitu, Pak. Yang ada, capek gue kerja di sini. Betul nggak? Orang butuh apresiasi. Nggak ada orang yang nggak senang dipuji, Pak. Semua orang senang dipuji, pengen dihargai. Nanti pada saat di bakso ngomong, kita happy dulu ya. Ini kemarin sukses ngerjain ini sukses ngerjain ini, kasih applause. Hanya begitu, Pak.
Jadi leader itu adalah pengorbanan. Jangan berpikir kita dengan posisi kita sebagai supervisor, orang happy, orang nyaman dengan kita, orang nurut. Omong kosong, Pak. Semua butuh pendekatan yang sifatnya emosional. Oh, jangan sering. Jangan sering. Betul. Kalau sering-sering nanti, ini duit dari mana sih? Banyak duit amat nih bawahan. Mungkin gitu mikirnya ya. Nggak usah sering-sering lah. Ya setahun 2 kali lah cukup. Gitu kan ya. Dan nggak usah sounding ke seluruh departemen. Gua mau makan bakso dulu sama tim gua, nggak usah. Ya, diam-diam aja. Gitu kan ya. Jadi nggak membuat orang lain punya pikiran yang kesana kemari. Tapi lihat, ya dari pengalaman saya, ini saya praktekkan bukan pada saat saya punya perusahaan ya. Pada saat dulu saya masih di level supervisor pun, istri saya sering marah-marah. Ini duit keluar melulu, makan melulu, gimana sih? Nggak minta perusahaan, enggak. Karena saya yakin ini pengorbanan untuk membuat menjaring, menggrab atau mereka, emosi mereka, ya saya harus. Tapi saya pengalaman saya Pak, sekian tahun saya megang banyak posisi di perusahaan, loyalitas mereka luar biasa. Manusia itu perlu disentuh secara emosi, bawahan kita tuh, yang nggak bisa sekedar cuman saya punya jabatan ya, Anda nurut ya, nggak bisa Pak. Orang juga butuh sesuatu yang berbeda, pendekatan emosional. Nah kan di warung bakso juga itu ngomongnya santai kok, nggak ngomongin kerjaan ya. Gimana anak kamu kemarin sakit katanya, ini gimana? Oh ya saya renovasi rumah Pak, gimana ininya? Itu udah happy Pak. Jangan berpikir loh hal-hal sederhana seperti itu. Kan kita manusia ini kan nggak kaku ya. Bapak ini punya peran macam-macam loh ya. Kalau di kantor sebagai pekerja, di rumah sebagai kepala keluarga, ya kan? Di komunitas sebagai. Jadi manusia itu holistik Pak. Walaupun Bapak dalam konteks hubungan bekerja, bukan berarti orang itu senang hanya ngomongin kerja. Enggak Pak, butuh hal-hal yang di luar urusan kerja Pak. Jadi connectingnya kuat. Saya dulu sering kunjungan Pak sama anak gua ya. Kalau anaknya sakit atau sunatan atau apa gitu, saya selalu pastikan hadir. Pak, ini ada undangan. Kapan? Minggu depan. Oke, saya cek dulu. Oh, saya kosong. Saya pasti hadir. Coba lihat loyalitas mereka Pak, luar biasa. Kalau kita kadang-kadang dapat undangan di mana? Sibuk males. Nah, nitip aja deh. Beda Pak. Kita datang dengan nitip sekalipun mungkin duitnya gede, Pak, beda Pak. Saya pernah disambut kayak bupati Pak. Rumahnya di gang sempit, wah karuan becek dan sebagainya. Tapi saya paksakan datang loh sama beberapa tim saya. Itu tiba-tiba begitu saya datang Pak, panas datang. Siapa semua? Duduk sini Pak, segala macam. Dan saya lihat loh kok saya diperlakukan seperti orang penting gitu ya. Saya biasa aja datang gitu ya. Tapi semenjak itu sikap dia berubah. Ya, lebih patuh, lebih nurut, lebih enggak ini. Kenapa? Dia selalu bilang ini, kalau atasan saya bisa datang ke rumah saya, ya saya respect beliau, saya akan habis-habisan untuk orang ini. Kan kuncinya begitu. Ya, jadi jangan dingin, flat, kaku. Kita kerja ya, lu nurut ya, lu nurut. Enggak Pak. Depan bisa nurut, iya Pak. Begitu balik badan gimana? Gue pikirin. Lo iya loh. Coba lihat. Ya. Di depan sih iya Pak, siap Pak, oke Pak, mantap Pak. Pikirin, bodo amat, gitu Pak. Tapi kalau udah tersentuh emosinya Pak, depan belakang sama. Ya kan? Satu yang menarik nih ya, manusia cenderung mencari keuntungan dari apa yang ia kerjakan. Ya kan? Prinsip orang gimana? Kalau bisa mudah, kenapa harus sulit? Gitu ya. Nah, konsep itulah yang harus muncul di kepala kita. Oh, pekerjaan ini harus saya permudah buat bawahan saya supaya dia lebih mudah mencapai. Nah, kadang-kadang gitu Pak. Kalau sulit Pak, waduh, orang akan mulai males-malesan, cari alasan dan sebagainya. Jadi kita harus berpikir gimana ya supaya mudah ya buat anak buah saya. Gimana supaya ini ya? Tanpa kita mengurangi SOP. Kalau SOP udah standar kan ya. Tapi ada nggak hal-hal yang dipermudah? Ya udah besok aja deh, atau ini buat gini aja deh. Tanpa kita melanggar SOP ya, tapi buat mereka jadi mudah karena kita menyentuh kepada kepentingan keuntungan mereka sendiri. Ya, ada nggak orang yang mau kerja susah Pak? Sok saya tanya, nggak ada Pak. Sekarang kemarin ketemu tuh di YouTube ya, di dia datang ke satu pengemis gitu ya,
ternyata isi kantong plastik berapa? Puluhan juta. Ya, jadi dia bilang begini, pengemis rata-rata itu satu hari itu bisa mengantongi uang 2,5 juta. Pengemis loh, Pak. Akhirnya mengemis itu menjadi profesi. 2,5 juta sehari. Kalau dia ngemis 30 hari berapa? Kalah loh Bapak ya. Cuman gini-gini lah, ayo. Daripada diantam capek bulan pagi ngapain gini. Puluhan juta, ratusan juta. Coba kita mikir juga, ada yang salah nggak nih hidup kita nih? Kerja capek-capek begini, gitu ya. Itu satu. Belum lagi sekarang anak muda dipapar dengan apa? Media sosial. Hidup itu happy, hidup itu foto sana foto sini, hangout segala macam. Akhirnya orang semakin kok gampang banget orang, kok gue susah banget kerja di sini ya, gitu ya. Nah kita harus menjembatani itu Pak, makanya setiap orang tuh berpikir dari konsepnya, berpikir masing-masing, ya. Terus yang kedua, jelaskan keuntungan dari sudut pandang bawahan. Ya jadi ngerti dulu tuh. Kamu kalau ngerjain gini susahnya apa? Iya Pak, ini susah Pak, saya ini orangnya begini. Oke, kita cari jalan tengah ya supaya kamu mudah. Jadi selalu bicara mudah buat dia. Nah itu kuncinya Pak. Lalu menghindari masalah adalah salah satu fokus yang meningkatkan motivasi. Gitu ya. Ini simpel kok. Orang itu punya dua motivasi terbesar. Apa? Mendapatkan kenikmatan. Yang kedua apa? Menghindari kesulitan. Kalau kita tahu teknik itu, saya pakai dalam dunia sales, dalam dunia relationship dan sebagainya. Orang itu cuma dua itu, mencari kenikmatan dan dan menghindari kesakitan atau kesulitan. Kalau kita ketemu pola itu, ketemu orang, pasti bisa jualan apapun lancar. Percaya sama saya gitu kan ya. Ini Pak ya, jadi yang buat efektivitas itu cari hal yang mudah untuk dikerjakan oleh bawahan kita. Karena setiap orang punya preferensi masing-masing tentang ngapain sih ribet-ribet gitu kan ya. Kalau bisa mudah kenapa susah gitu. Jangan bangga menganggap bahwa saya sudah baik ya. Level pertama leadership itu posisi. Sekarang saya tanya, jabatan Bapak dari mana itu? Bapak punya jabatan, punya power dengan jabatan Bapak itu dari mana munculnya? Perusahaan ya, 50.000. Jabatan Bapak itu diberi oleh perusahaan, dikasih, Pak, jabatan Bapak ini ya, sok pegang tugas tanggung jawabnya, ini job desk-nya, silakan gitu kan ya. Orang ikut nggak di sini? Akan otomatis nggak begitu ngeliat, jabatan atasan supervisor langsung siap Pak, hormat gitu nggak? Enggak. Siap di depan doang, di belakang gimana? Pret. Betul nggak? Hati-hati loh Pak ya. Saya karena pernah di level paling bawah jadi tahu kan, siapa sih orang pindah ganti lagi manajer, iya aja karena punya jabatan, tapi dalam hati ada pusing lah lagi gitu akhirnya ya. Jadi jangan bangga di sini Pak, ini jabatan yang hanya diberikan, powernya diberikan. Kita harus naik level lebih tinggi, yaitu sebagai leader yang punya building relation, hubungan yang tadi saya bilang tuh ya, ajak ngobrol ke bawahan, jangan urusan kerja, yang lain keluarga gimana kemarin motor katanya jatuh ya, gimana ya, walaupun kita nggak bisa ganti ya, tapi minimal kan orang masih diperhatikan gitu kan ya, ini hubungan. Tapi kalau cuma hubungan, orang juga lama-lama bos gua baik sih tapi kok gitu-gitu aja sih, nggak ada prestasi apa-apa. Harus naik tingkat yang berikutnya, yaitu produktivitas. Bawahan akan bangga kalau kita sebagai leader membawa unit kerja kita menjadi lebih baik. Syukur-syukur menang gitu ya. Misalnya, ibu di bagian apa? General Affair misalnya. Gara-gara ibu, General Affair jadi terkenal sebagai bagian yang servisnya oke. Orang bangga tuh. Tuh kan gara-gara ini bos gua nih, menang kita. Betul nggak? Jadi orang bangga karena ada prestasi loh atasan saya, nggak cuma ramah tamah baik-baik gitu ya, tapi ada prestasi yang membuat dia bangga juga dari bagian unit kerjanya. Sampai di sini udah bagus, tapi cuma sampai di sini juga stop orang. Unit kerja kita menang sih, atasan gue juga bagus sih, tapi gua gimana nasibnya di sini, karir ada nggak ya? Nah, mulai mikir lagi orang, sehingga kita harus sampai di level pengembangan manusia.
Jadi kalau teman-teman, ya, coba sekarang kita lihat ya runtutannya ya. Kita nih ya, leader. Lalu kita punya tim nih. Ini disebut apa? Mulai hari ini nggak boleh lagi menganggap mereka anggota, tapi mereka adalah leader. Betul nggak? Harus dibangun, Pak. Jadi ini disebut sebagai succession plan dalam dunia ini. Succession plan. Setiap orang punya kesempatan someday. Sehingga kalau saya naik posisi, saya nggak terganjel karena terus siapa penggantinya? Wah, belum ada, Pak. Oh ya udah, kamu situ aja deh. Nah, ini macet sendiri. Benar nggak? Kita macet di level supervisor karena kita nggak mempersiapkan siapa yang akan gantiin kita posisinya. Banyak begitu nggak? Nah, cari, Pak, siapa di antara tiga ini misalnya kita punya anak buah. Cek dulu yang ini. Pakai metode apa kemarin kan ya? Misalnya pakai metode apa? Ini tipe apa ya? Oh, administratornya bagus. Yang ini eksekutornya bagus. Terus siapa lagi? Yang ini tipenya INFJ. Ini tipe eksekutor. Lalu kita lihat evaluasi nanti. Dari tiga ini mana yang cocok untuk nanti menduduki posisi ini ya? Oh, si ini sama si ini nih. Siapkan mereka, Pak, dengan mentoring tadi. Didik, latih terus. Jadi kalau bapak atau ibu syukur-syukur punya posisi naik, ditanyakan sama HC, Bu, gimana, ada penggantinya nggak nanti? Tenang, Pak, saya sudah siapkan orangnya, tinggal dites. Oke, kalau gitu ibu 2 bulan lagi langsung naik posisi ya, kan enak ya. Tapi kalau Bu ada orangnya nggak? Oh, belum, Pak. Waduh, ya udah deh Bu, nanti aja ya Bu ya, nggak naik-naik kita nyangkut di situ terus, betul nggak? Itu banyak kejadian tuh, ya. Nah, kita harus memberdayakan mereka, Pak, cari leader. Ya. Karena kalau Bapak ingin naik atau Ibu ingin naik posisi berikutnya, ya harus disiapkan siapa yang mengganti posisi saya. Supaya nggak macet organisasinya, gitu ya.